Istri saya pernah saya pakein kostum Iron Man. Wah, bukanya susah banget. Lu ngatain bini gua. Pestanya siapa? Dokter Boyke. Halo, hai Boyke. Waduh. Ini kan perilaku menyimpang banyak banget ya, Dok. banyak Ya? banget. Oke, kalau yang sahabat-sahabat, Dok. Yang sahabat-sahabat saya punya beberapa pasien juga yang mula-mula datang ke sini dengan keputihan. Terlihat kayak ada bekas sundutan rokok di Waduh. patahnya. Si wanita ini akhirnya nangis, dia cerita. Cowoknya tuh baru bisa ereksi kalau dia ngelihat si cewek ini menderita. Dipecut, disundut rokok pokoknya, atau dikata-katain lu brengsek lo, cewek jelek lo, pelacur lo, pokoknya di KDRT dengan kata-kata. Setelah si ceweknya nangis kayak gitu, baru dia bisa ereksi dan bisa berhubungan seks dan bisa ejakulasi. Itu ada yang kayak gitu. Nah, itu juga penyimpangan karena mungkin waktu kecilnya dia Ini berarti didikan waktu masa kecil juga termasuk waktu ya, Dok? kecilnya salah satunya adalah aku kan pernah panggil dong si cowoknya juga. Kok kamu, dia kaget juga diceritain. Ternyata si cowoknya tuh waktu kecil sering sekali dibully sama orang tuanya. Aduh. Jadi dia ngebales kebulinya sekarang kepada istrinya. Dia sering ngelihat mamahnya juga dibentak-bentak di depan dia. Jadi akhirnya karena dibentak-bentak, pernah ada ditampar di depan anaknya, akhirnya si itu juga menampar itu, dan ketika si ngeliat si cewek itu mengadu-ngadu, barulah timbul ereksinya. Gairahnya timbul setelah itu ya. Ada lagi penyimpangan misalnya direkam-rekam, Dok. Nah, itu yang namanya peeping toms. Peeping toms itu mengintip atau merekam hampir sama. Tapi ada juga yang mengintip. Kalau kamu ke ya, itu orang-orang peeping toms itu kerjanya di situ. Apa tuh? Jadi dia itu minta kepada si tukang villa gitu, dia bayar 100.000. Tapi gue boleh ngintipin orang yang dipakai villanya. Jadi ditungguin tuh. Waduh, nanti, itu ada beneran, Dok? beneran Wah, lah. gue selama umur hidup gue nggak tahu ya, Ya tau nggak? Allah. Nah, ini baru tahu kan nih. Banget. Ini pengetahuan. Jadi orang ngintip di villa kita lagi. Ya, makanya hati-hati. Pas di villa itu, nanti si tukang villanya itu dia juga sama. Bikin Dia lubang atau apa lubang gitu. dan bikinin lubang atau pakai keran juga yang pas sekali. Nah, nanti udah pas bangun ada misalnya dia udah mulai buka baju, udah mulai gitu dia SMS tuh. Pak, kesini Pak, film sudah mulai. Waduh. Jadi dia langsung gitu dibayar loh. Dia tidak bisa melakukan hubungan seks. Nanti setelah dia nonton, baru dia ke kamar mandi dia onani. Nah, itu yang namanya peeping tom. Kesukaan seks mengintip. Dia nggak bisa hubungan seks. Nah, ini buat menjaga kita itu di villa-villa doang atau Banyak di villa. Terus di misalnya, hotel ada nggak, Dok? Di hotel. Nah, makanya juga harus hati-hati. Makanya kan kalau itu panik. kalau di hotel-hotel tuh kan kita mesti tahu ada CCTV. apakah ada CCTV atau enggak, kan mesti lihat di ke atas ke bawah. Karena itu juga hal seperti itu. Apalagi zaman sekarang kan zaman orang pengen menjatuhkan politikus dan sebagainya. Iya, Itu kan iya. ketahuan gitu kan karena Nyari ya? jebak-jebak Iya. untuk itu. Makanya untunglah kita nggak menjadi politikus. Ya karena sebenarnya jebakan-jebakannya tuh Nah, jebakan-jebakan. hubungannya dengan merekam tadi, Dok? Setelah itu kan direkam. Kalaupun merekam, mereka itu ingin menikmati gini. Pertama, beberapa laki-laki yang dia ngerasa dirinya ganteng, cakep, gitu ya. Dan dia itu ada beberapa wanita-wanita yang buruan-buruan. Yang orang tuh kagum deh sama si wanita itu, si A, si B, si C misalnya. Gitu. Tapi dia tuh bisa, karena dia cakep, dia bisa tidurin. Nah, dia rekam dan dia akan menikmati sambil duduk-duduk, ngopi-ngopi, dia liatin, lo mah dapet sama gue gitu. Pada saat melakukan hubungan seksnya sih dia nikmat juga, tapi tidak senikmat ketika dia nonton adegan-adegan dia yang kayak begitu sambil dia memperbaiki. Oh, gue kurang ya di sini. Oh, kayaknya ciuman gue kurang nih di sini. Nanti gue sama cewek yang lain gue akan perbaiki. Ah, Seperti tuh. itu. Buat yang suka ngerekam-rekam tuh. Ayo. Ye mukanya. Ye. Itu Ayo. bukan peeping toms, namanya yang suka merekam itu lebih kepada voyeurism. Voyeurism. Menonton adegan-adegan. Ini buat Mau kamu. orang lain maupun diri sendiri. Namanya voyeurism. Semua dasarnya adalah penyimpangan seksual. Itu nggak baik ya, Dok ya? Ya nggak baik. Nggak, kadang-kadang kan kita perlu variasi dalam seks, Dok. Oke. Maksudnya variasi ya tadi itu mungkin kalau pakai kostum gitu, Dok. Kalau pakai kostum itu masih asal dia berdua untuk suami istri masih bagus. Iya, Pakai iya. kostum Batman, pakai kostum Catwoman, pakai kostum jaket kulit itu masih Iya, iya. boleh. Tapi yang nggak baik itu kan yang saya katakan kalau sudah ada penyimpangan. Artinya tuh dia itu merasa nyaman, dia hubungan seks biasa tapi direkam dan setelah lebih enak dia nonton daripada melakukan hubungan seks biasa. Istri saya Itu pernah saya voyeurism. pakein kostum Iron Man, Dok. Wah, bukanya susah banget. Lu ngatain bini gua. Berarti variasi boleh asal ya makanya Ya, kita tahu bedanya tapi tidak menyimpang.
Nah, kita tahu menyimpang atau enggaknya gimana, Dok? Ya, ada dasar patologisnya. Itu artinya tuh itu menjadi kecanduan. Saya punya beberapa pasien juga yang hiperseksual atau Down-Yuanism. Down-Yuanism itu dia nggak cukup satu cewek, dia harus beberapa cewek. Dalam sehari bisa 2 atau 3. Itu memang udah hiperseks, emang udah. Tapi dia tidak menikmati loh, dia tuh menderita dengan seksnya. Ah, kenapa, Dok? Dia tidak menikmati. Ketika dia ejakulasi dia nggak ngerasa seperti belayang, endorfinnya nggak keluar. Jadi Karena dia akan makin dia membutuhkan terus cewek yang makin banyak. Dia coba dengan macam-macam enggak. Nah, itu yang namanya penyimpangan seksual, yang namanya hiperseksualisme atau Down-Yuanism. Kalau nafsu cewek sama cowok tuh sebenarnya sama atau beda? Sama. Oh, sama. Oke. Jadi jangan bilang bahwa cowok lah yang nafsu, nggak mungkin. Saya kan di sini selalu kalau kasus-kasus hamil di luar nikah, saya selalu tanya. Banyak cowok yang bilang gini, yang buka celana saya juga dia kok, Dok, bukan saya. Si cowoknya bilang begitu. Berarti kan ada si Sama ceweknya aja. yang kepengen. Yang pengen mencoba tuh balas ceweknya. Kadang-kadang beberapa cowoknya yang nggak ngerti gitu loh, tapi ceweknya lebih pinter. Itu banyak gitu. hamil di luar nikah. Nah, ini nyambung lagi. Anda kok malah Oh, loncatnya jauh sih, Pak. kita nggak ngomong ke sana. Oh iya. Lebih ke arah misalnya biar nggak hamil gitu, Dok. Banyak yang jaga. Itu Pakai kondom aja. tetap ada kemungkinan hamil tapi, Dok. Nggak, kalau kondom nggak. Kalau setengah-setengah, Dok, pakai misalnya nggak pakai kondom nih. Pas mau keluar baru pakein kondom. Itu juga enggak ya, itu bagus, tapi kita mesti ingat ketika orang itu mau mengubah menggunakan kondom udah keburu netes, setetes aja udah jadi. Tapi kan bukan sperma kental, Dok. Itu masih yang Tetap bisa karena Yang cair-cair di itu? dalam cair-cairnya itu pernah diteliti sama kita. Ada spermanya? Itu ada spermanya sekitar ada 20 sampai 40 sperma. Oh, wow. Ayo lu. Mendingan dari awal. Mendingan dari awal pakai kondom. Ini dari pakai kondom ya. Kalau double, Dok, kondomnya? Ada satu aja udah cukup lah. Biar gede, Nggak Dok. usah dua-dua. Biar gede. Gak bisa napas, Pak, nanti gerak. Nggak bisa nafas. Oke, ada yang mau nanya lagi nih. Ini banyak sekali pertanyaan. Mau nanya nggak lu? Bisa bener apa sembuhin gak sih, Dok? Kayak penyimpangan. Ah, iya. Penyimpangan seks tuh aku punya sadis masochis susah, malah dia nggak datang lagi. Padahal kita bilang suruh ke psikiater, aku telepon psikiaternya juga enggak, Dok, nggak datang ke sini. Jadi menganggap dia ya udah, si ceweknya juga lama-lama kan jadi masochis juga. Aku suruh cerai. Iya dong, ngapain dia disudut-sudutin melulu sampai gitu. Tapi katanya ketika dia itu menikah dengan pria yang normal yang kayak gitu dia nggak merasakan kenikmatan. Nah, ini. Udah terbiasa dia Nular dong, Dok. gampar, udah kebiasaan dia dipukul, udah kebiasaan dia disundut. Jadi selalu sadis, pasangannya masochis. Dua-duanya emang udah penyimpangan. Serem ya. Hiperseksual harus dengan hiperseksual, nymphomania yang cewek. Saya tiap hari, Dok, sehari bisa 3 kali. Oke, kalau istrinya kamu juga begitu mau. Kalau enggak si ceweknya kasihan. Bayangin aja ada pasien yang pagi udah dapat jatah, siang pulang kantor ke rumah buat begituan dulu sampai 2 kali keluar. Ketiga kali mau tidur begituan lagi. Si istrinya sampai udah kewalahan. Saya suruh kawin lagi aja deh, Dok. Iya, Karena kadang-kadang kan cewek dia nggak boleh nolak ya, Dok. Iya, nggak bisa kan. Dia hiperseks ya. Harus dapatnya hiperseks juga. Ada juga ya pasangan yang memang hidupnya itu hampir seluruh hidupnya itu dibaktikan hanya untuk seks. Si Waduh. cowoknya juga kayak begitu, ada juga. Hidupnya hanya untuk seks. Artinya dari mulai pagi, siang, malam dia hubungan seks, padahal umurnya juga udah tua-tua banget. Dan dia dua-duanya menikmati. Ya udah, Itu nggak apa-apa, Dok. nggak apa-apa. Karena memang dia juga nafsu yang tinggi gede, nymphomania, yang satu juga hiper. Apa sih Meskipun dasarnya menurut saya sih ada dua-duanya juga ada. Kalau kita teliti tuh dasar-dasarnya ada dasar-dasar patologisnya juga. Loh, tapi usia mempengaruhi nafsu Seperti seks yang nggak sih, Dok? aku lihat si cowoknya dia pernah melihat ibunya hubungan seks dengan laki-laki lain. Terus yang si ceweknya juga sama, dia pernah hidupnya itu di dalam kompleks pelacuran. Aku pokoknya pengen tahu ya. Aku selalu pengen tahu cerita-cerita kenapa mereka sampai jadi begitu. Kita misalnya kita ungkit, kita tanya, kita banyak deh. Pokoknya jadi artinya kalau dapat orang-orang yang sampai akhirnya mengalami penyimpangan seksual, itu pasti dasarnya juga fondasinya udah nggak kuat. Ya. Termasuk kan RS yang di London itu yang memperkosa kasus-kasus iya. itu juga pernah ternyata Masa lalunya ya? Masa lalunya dia pernah ditiduri oleh pamannya. Jadi artinya selalu ada. Ada. Ya. Kalau kita mau cari, meskipun kadang-kadang nggak ada, memang kadang-kadang tidak ada. Tapi kalau kita coba ulik satu demi satu. Kejiwaan. Ya, seperti aku punya pasien yang nymphomania ya. Nymphomania itu apa, Dok? Perempuan yang sampai lakinya mesti 4-3, bukan trisam lagi, 4 sekaligus. Itu juga ada yang seperti itu. Dan itu kalau kita lihat memang dasar-dasarnya seperti itu. Mereka ada kelainan-kelainan, dulunya dia melihat ibunya mengalami KDRT. Itu kalau dari kayak gitu nggak bisa disembuhin, Dok? Ya penyembuhannya kita minta bantuan, tentu saya
Kalau aku sebagai konsultan seks, sebagai psikolog nggak terlalu banyak kan yang lebih menguasai kayak gitu kayak Psikiater gitu. ya, Dok, ya? Psikiater. Tapi mereka juga kadang-kadang suka nggak mau kalau disuruh ke sana. Iya, iya, Gitu. iya. Karena dianggapnya kan saya nggak sakit dok. Kalau yang penting kan dia juga biarpun saya pukul-pukul dia juga tetap aja menikmati kok, dia juga bisa orgasme kok. Nah kadang-kadang kan suka begitu gitu. Pengaruh film itu ini nggak sih dok? Sangat, pengaruh film sangat. Apalagi kalau anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan seks tapi udah ngelihat film-film kayak begitu, itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Pengaruhnya Karena maksud- itu kenapa, ada- Dok? Apa? Ya, jadi ada yang namanya otak tengah ya. Otak tengah itu yang menghubungkan antara otak kiri dan otak kanan. Otak logika kiri, otak kanan otak bahasa ya, otak perasaan. Di tengah ini ada penyambung kombinasi. Nonton pornografi, nonton apa yang dirusak tuh otak tengah. Jadi nanti akibatnya apa? Kacau nih antara kiri dan kanan otaknya. Nah, di situ bekerja misalnya hormon dopamin, hormon yang selalu membutuhkan kecanduan. Keluar lagi nanti hormon oksitosin, hormon cinta. Pengennya cuma dicinta aja, oksitosin. Keluar lagi nanti ada hormon norepinefrin. Itu juga inginnya hanya seks saja. Nah, itulah karena kacaunya di otak tengah ini, maka dia akhirnya menjadi penyimpang. Makanya hati-hati nonton video-video porno Iya tuh, seperti itu. VPN dinyalain lagi jadi bisa buka bebas. Tapi bukannya itu melatih kita untuk jadi tahu posisi-posisi dok? Oh, enggak. Kalau udah Kalau mungkin sekedar udah. posisi-posisi. Kalau orang itu sudah mengerti dan sudah pada cukup Nggak apa-apa. dewasa, oke. Tapi kan yang nonton ini kan yang ngelihat anak-anak trisam, yang lihat anak-anak, nanti dia panggil lah tahun baru teman-temannya. Saya pernah dapat anak SMA Iya. trisam, Eh. foursome. Ih, anakku cewek. Anak-anak SMA loh. Itu mana sex education? Karena sex education nggak dapet. Makanya saya juga bingung kenapa sex education dilarang-larang. Padahal Iya. itu suatu pendidikan yang bagus ya. Acara mesti malam-malam. Justru mereka itu milenial Biar tahu. harus tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah gitu. Tapi kalau nonton film porno dok, itu kan misalnya udah suami istri, terus suaminya nonton film porno, dia kan jadi ngebayangin. asal berdua sama istrinya nggak apa-apa. Oh gitu ya. Tapi kalau cuma sendiri-sendiri, nanti dia ngebanding-bandingin. Kok beda di situ tetenya gede, yang di sini kok kecil. Kok ini di situ ini gendut, kok di sini ini. Kok Nggak titiknya bisa. gede, Nah. yang ini kecil, aduh. Nah tapi kalau misalnya istri lagi halangan, Nah. si suaminya mau nggak mau harus masturbasi taruh. Ya. Nah itu kan dia ngebayanginnya. Nggak bisa, dia masturbasinya suruh yang masturbasi istrinya. Oh. Kalau lagi halangan juga nggak apa-apa kalau masturbasiin. Nggak boleh suami. sendiri. Di Nggak, kamar maksudnya mandi tuh lagi iseng-iseng. supaya dia juga ada tanggung jawab gitu si istrinya juga. Istrinya Artinya, capek dok. ya Kalau oke saya lah, lagi kalau saya lagi sampai pulang capek sih. misalnya kamar mandi lagi iseng-iseng mandi nih, narik-narik berdiri gitu misalnya. Ya berdiri nih, keluarin nggak ya? Nah, Ya sendiri udah, gitu. Nggak apa-apa. boleh aja. Tapi bayangannya harusnya ke istri, Ke istri, ya. jangan Nah bayangan itu yang dia lain. tuh, jangan ke yang lain ya. Kalau misalnya frekuensi maksimal berhubungan itu dalam Tergantung umur, Kalau misalnya namanya masih muda menikah. seperti saya, Dok. Enggak lo tua. Ah ini dok, istri saya kan beda 16 tahun. Ngaruh nggak sih nafsu seks misalnya makin tua itu apakah memang makin berkurang? Pria, pusat kekuatan seks tertingginya adalah 18 sampai 20 tahun. Itu adalah kekuatan seks Oh. pria yang paling tinggi. Wanita, seksnya paling tingginya 35 tahun. Jauh beda banget. Lah berarti 18 sampai 20 harus dipol-polin dong dok. Jangan dipopolin juga, artinya tuh ya dia akan menurun pelan-pelan ya, pelan-pelan menurun. Tapi si istri tuh ya 20 misalnya bedanya cuma 26, cuma gitu kan masih belum mau mencapai puncaknya, makanya Tapi saya 42 kok masih semangat dok ya bagus, mungkin Bagus, karena ya. istrinya juga muda kan. Iya, tapi istri Kalau- saya juga memang lebih ini sih, menggebu-gebu. Nah, lebih bagus. Istri saya nafsu banget sama saya dok. Aduh. Ya bahagialah. Kalau dia mah nafsu sama orang lain. Jangan kita- dong. Amit-amit Makanya, coy. Jangan gitu itu dok. Ah. harus nafsunya sama suaminya sendiri. Tapi sekarang nyari waktu susah dok karena ada anak 3 dok ya. Jadi ya mau nyari waktu karena begitu lagi berhubungan. anak-anak nggak dong, anak-anak dikasih kamar sendiri-sendiri. Udah dok karena mereka jalan sendiri ke pintu saya nggak dikunci nih. Ya Tiba-tiba dikunci sekarang harus. Mana Itu bikin harus. labirin aja pak rumahnya pak. nggak kesesat anak gua malah nggak bisa pulang lagi dong. Oke terakhir mulai lagi Aryan mungkin sang kameramen ada. Pak, saya, Pak. Nah nanya mulu banyak masalah seks. Dok, kalau misalnya untuk membuat otot kita kenceng kan kita harus nge-gym gitu. Kalau Ya. untuk Mr. Senam Ada nggak dok? kegel. Taruh barbel itu di situ. Ya, gitu dong maksudnya. Senam kegel aja. Hah? Cowok dok? Cowok senam kegel ya memang sama cowok cewek. Nah kirain cewek doang. Kalau senam kegel itu, kalau buat cowok dia akan bisa mengobati ejakulasi dini. Beberapa pasien ya, saya latih untuk senam kegel jepitan. Kalau kencing tidak sekaligus, ditahan, hitung 10, dibagi 4, dibagi 3. Dia bisa lama-lama, dia bisa. Bentar dok, ini ribet banget ya dok ya. Kita mau segala macam mau kuat nih harus ngitung-ngitung. Kencing tahan dulu, kencing tahan Iya, dulu. emang itu. Iya, emang begitu. Apa? Tidak akan bikin kencing batu itu mitos. Akan
bukan bikin nanti itu enggak. Nih, Tapi penting gini, nih. artinya gini, kencing setengah ya, udah setengah tuh wa gak pat mak 6 jupan lalu baru keluarin lagi separuh. Hitung lagi tuh wa gak pat, nah, itu kan dia lah. Nanti lama-lama sambil duduk begini pun dia bisa tuh wa gak pat mak 6 jupan. Ya, akhirnya dia apa? Ketika dia mau ejakulasi sebentar, aduh, ini cewek Bisa nahan. belum orgasme nih, belum kelihatan tanda-tandanya, tahan dulu, bisa. Sambil ngitung tahannya dong. Wah. Enggak, otomatis kita tahan begitu dia otomatis nggak mau ini. Dulu Nggak sih mau keluar. banyak yang ngajarin ke saya kalau mau lama nih pas lu lagi berbuat lu bayangin nenek-nenek gitu dok katanya. Katanya gitu. Oh, nenek lampir bukannya Makanya membayangkan bilang. nenek-nenek langsung ciut kan kalau dia nenek lampir. Bener sih, kejadiannya begitu. Bayangin nenek tiut. Aduh. Oke dokter, kalau gitu mungkin dokter mau menyampaikan apa lagi Iya. buat anak-anak Nah, muda? buat anak-anak muda millennials Iya. ya, jangan lupa bahwa seks itu bukan sesuatu yang porno. Dan juga kalau ada sesuatu jangan kamu coba-coba sendiri, tanyakan pada ahlinya, lihat ya. Dan kemudian pendidikan seks itu penting sekali, khususnya juga buat mereka-mereka yang mau menikah. Tolong jangan sampai melakukan seks bebas. Ingat ada penyakit. Simak pendidikan seks yang baik dan yang terpenting adalah jaga stamina seks kamu sampai usia tua dengan cara diet yang seimbang, olahraga, manajemen stres dan tidur yang cukup. Iya, terima kasih dokter Boyke. Sama-sama. Pestanya siapa?